Pemirsa, sopir truk yang menyebabkan tabrakan beruntun puluhan kendaraan di kilometer 92 ruas tol Purbalenyi masih dirawat intensif di RSU Rajak, Purwakarta. Polisi menjaga ketat ruang perawatan Rauf, sopir truk yang menyebabkan tabrakan beruntun di kilometer 92 ruas tol Cipularang. Rauf mengalami trauma berat setelah sempat dirawat di IGD karena luka parah di bagian pinggang. Sementara 6 korban luka rombongan dari Bekasi dini hari tadi diperbolehkan untuk pulang. Saat ini 22 korban luka masih dirawat di Rumah Sakit Rajak. Sebelumnya jenazah remaja putri korban kecelakaan telah dibawa ke rumah duka di Serengseng Sawah, Jakarta Selatan. Polda Jawa Barat menggelar olah tempat kejadian di lokasi kecelakaan beruntun 17 kendaraan di kilometer 92 tol Cipularang pagi tadi. Olah tempat kejadian dan rekonstruksi kecelakaan di kilometer 92 tol Cipularang digelar jam 9 pagi tadi. Olah TKP untuk mengetahui penyebab kecelakaan beruntun yang melibatkan 17 kendaraan pada kemarin. Hasil rekonstruksi sementara terdapat beberapa dugaan penyebab kecelakaan, mulai dari rem yang blong, jalan basah akibat hujan, hingga faktor kelalaian dari pengendara. Dalam kecelakaan tersebut, 1 orang meninggal dunia dan puluhan lainnya luka-luka. Pemirsa, awasi selalu anak Anda. Seorang bocah SD di Pamekasan, Madura ditilang polisi karena nekat mengemudi mobil. Bahkan ia mengaku puluhan temannya di atas mobil bak. Terbuka milik Bocah SD 11 tahun mengenakan seragam sekolah kedapatan mengendarai mobil bak terbuka milik orang tuanya. Di belakangnya mengangkut puluhan teman sekolahnya. Aksi nekat bocah ini dilakukan di Jalan Raya Desa Batu Kerpui, Kecamatan Pasian, Pamekasan. Dinilai membahayakan diri dan pengendara lain serta tidak punya SIM, polisi memberikan sanksi tilang. Mobil itu milik siapa, Pak? Milik orang tuanya. Dari situ kami melakukan edukasi agar tidak terulang kembali kejadian tersebut. Polisi mengimbau warga tidak mengizinkan anak mereka yang masih di bawah umur mengendarai kendaraan. Dari Pamekasan, Jawa Timur, Dedi Prianto, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi pembegalan sepeda motor terekam CCTV. Korban sedang mengisi angin di sebuah SPBU di Jakarta Selatan ditodong pelaku begal yang menggunakan senjata api. Sementara itu di Makassar, Sulawesi Selatan, sepeda motor ditinggal 15 menit pergi memancing, knalpot dan ban motor hilang dicuri orang. Dua kelompok warga terlibat tawuran di kawasan Cipinang Muara, Jatinegara, Jakarta Timur, Selasa dini hari. Mereka saling serang menggunakan batu, petasan, hingga senjata tajam, membuat warga sekitar resah. Tidak diketahui pasti penyebab tawuran ini, namun dalam beberapa hari terakhir, tawuran sudah terjadi 2 kali. Untuk mencegah tawuran susulan, aparat kepolisian berjaga di sekitar lokasi kejadian. Seorang pria menjadi korban pembegalan motor saat mengisi angin di SPBU Jalan Fatmawati, Jakarta Selatan. Aksi pembegalan terekam CCTV sekitar pukul 3 dini hari. Pelaku begal mendatangi korban dan langsung merampas motor korban sambil mengacungkan senjata api. Pelaku membawa senjata api leluasa merampas motor milik korban saat situasi SPBU tengah sepi. Sepeda motor yang diparkir di belakang Stadion Barombong Makassar ini kehilangan ban belakang dan knalpot. Pencurian terjadi sekitar 15 menit setelah motor ini ditinggalkan pemiliknya pergi memancing. Tim Liputan iNews melaporkan. Pelaku pembunuh mayat wanita terbungkus kasur di Desa Talagasari, Kabupaten Tangerang, Banten ditangkap polisi. Pelaku ternyata teman dekat korban. Banten terungkap. Misteri pelaku pembunuhan wanita terbungkus kasur di Talagasari, Kabupaten Tangerang, Banten terungkap. Penangkapan pelaku berawal dari adanya barang bukti dan petunjuk yang mengarah kepada pelaku di lokasi kejadian. Dia berupaya untuk menghilangkan jejak, namun karena sudah pagi, sudah terang, sehingga mayat tersebut sudah dibuang di pinggir jalan. Pelaku masih menjalani pemeriksaan di Polsek Cikupa untuk mengungkap motif pembunuhan. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan.
Aksi tak terpuji puluhan pengendara motor nekat masuk ke jalur bus Transjakarta di Jembatan Gantung Jalan Daan Mogot. Terjebak macet, para pengendara membongkar separator Transjakarta. Sejumlah pengendara motor saling bantu membongkar separator busway. Beton digeser membuka jalan agar pengendara bisa keluar. Puluhan pengendara motor terjebak macet di jalur bus Transjakarta. Kondisi ini kerap terjadi di pagi hari saat jam berangkat kerja, memanfaatkan kelengahan petugas yang berjaga. Kita ke informasi berikutnya pemirsa, gara-gara terjerat pinjol, seorang pria nekat menjual ginjal. Sindikat penjualan organ ginjal ke India berhasil digagalkan aparat gabungan di area Bandara Internasional Juanda. 5 pelaku sindikat penjualan ginjal ditangkap saat salah satu pelaku hendak menuju India melakukan pemeriksaan imigrasi di Terminal 2 Bandara Juanda. Namun dari pemeriksaan intensif diketahui 5 pelaku ke India untuk menjual ginjalnya seharga 600 juta rupiah. Dari 5 orang yang berangkat ke India, 2 pria diantaranya ternyata pada tahun lalu pernah menjual organ ginjal. Berikutnya, ada ratusan warga yang berebut susu gratis yang dibagikan para peternak di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Para peternak kecewa dengan pembatasan susu yang membuat para peternak merugi. Warga berebut susu segar yang dibagikan para peternak di Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang. Dengan membawa botol minuman, warga berdesakan untuk mendapatkan susu segar gratis. Hanya dalam waktu kurang dari setengah jam, 1.000 liter susu sapi segar ludes dibagi-bagikan. Para peternak sapi perah ini memilih membagikan susu segar gratis sebagai bentuk protes adanya pembatasan susu oleh industri susu kemasan sejak 2 bulan terakhir. Pembatasan ini membuat peternak dan pengepul susu mengalami kerugian. Susu itu bukannya kok susu kaleng-kaleng gitu ya, tapi susu yang paling bagus itu untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Karena apa? Karena dari pabrik, saya tidak menyebutkan salah satu pabrik, itu ada pembatasan penerimaan susu. Sebelumnya, protes pembatasan susu sapi lokal juga terjadi di Boyolali dan Pasuruan, Jawa Timur, dengan cara membuang susu segar ke TPA hingga mandi susu sapi. Para peternak sapi perah dan pengepul susu berharap pemerintah turun tangan agar usaha mereka tidak gulung tikar. Dari Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Lurisa Lulu, iNews melaporkan. Pemirsa, jalan rusak puluhan tahun tak kunjung diperbaiki. Warga desa di Sampang, Madura menggalang dana di media sosial TikTok. Dari saweran warganet melalui gift coin TikTok, warga desa kini menikmati jalan cor. Jalan cor semen di Dusun Magar, Desa Batuporo Barat, Sampang, Madura ini ditulisi jalan warga TikTok. Jalan sepanjang 20 meter ini memang dibangun dari saweran warganet melalui live media sosial TikTok. Awalnya jalan desa ini rusak parah dan membahayakan pengendara. Puluhan tahun menanti namun tak kunjung diperbaiki, warga lantas patungan uang untuk perbaikan jalan. Salah satu warga lantas mengunggah aktivitas perbaikan jalan sambil live TikTok. Dari situlah banjir simpati warganet dan ikut tertarik memberikan gift coin untuk membantu perbaikan jalan. Mencukupi dana desa untuk pembangunan secara keseluruhan dan secara serentak. Jadi nanti akan dilakukan secara bertahap. Nah, makanya saya sangat berterima kasih atas inisiasi warga. Ditambah dengan dana desa, iuran warga, dan gift coin warganet, warga desa kini menikmati jalan cor sederhana sepanjang 4,47 km dengan ketebalan 15 cm dan lebar 2 meter. Dari Sampang, Jawa Timur, Fatur Rahman, iNews melaporkan. Pemirsa, usai dibebaskan, Gunawan Satbor tersangka kasus judi online langsung dijadikan duta anti judi online oleh Kapolri. Aktivitas warga TikToker Sukabumi ini kembali bangkit setelah memang penahanan Gunawan ditangguhkan. Setelah sempat ditahan selama sepekan, tersangka kasus judi online Gunawan Satbor dan rekannya dibebaskan.
Keduanya dijadikan duta anti judi online oleh Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Mengetahui penahanan ditangguhkan, aktivitas warga di sekitar perumahan Satbor kembali ramai. Sekelompok warga kembali mulai melakukan joget bersama di kebun mangu yang biasa digunakan Satbor. Gunawan Satbor dan Ahmad Supendi alias Towet ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus promosi judi online dalam siaran langsung di akun media sosial miliknya. Hingga saat ini belum ada keterangan resmi dari kepolisian terkait penangguhan penahanan dari Gunawan Satbor dan rekannya. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Kita ke informasi olahraga. Timnas Indonesia dan Jepang gelar latihan perdana jelang laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Sintayong fokus latihan fisik, sementara tim Samurai mulai latihan di lapangan. Skuad Timnas Indonesia mulai menggelar latihan perdana yang dilakukan secara tertutup di hotel dan lapangan. Latihan dari pasukan Sintayong difokuskan pada fisik seluruh pemain. Selain itu, latihan juga dipersiapkan untuk membangun strategi permainan. Latihan perdana juga digelar para pemain timnas Jepang di bawah guyuran hujan di lapangan A Senayan, Jakarta, Senin sore. Latihan dari timnas Samurai Biru baru dilakukan bersama 6 orang pemainnya. Lawatan Prabowo ke Amerika Serikat berlanjut usai pertemuan dengan pemimpin perusahaan anggota korporasi US Indo. Presiden Prabowo Subianto menelpon Presiden terpilih Donald Trump. Prabowo menyampaikan ucapan selamat atas terpilihnya Trump sebagai presiden. Fine, thank you. I would like to congratulate you on your election as President of the United States of America. I would like... thank you so much. Percakapan keduanya berlangsung beberapa menit di sela kunjungan Presiden Prabowo ke Amerika Serikat. Donald Trump mengapresiasi kinerja Prabowo selama ini, termasuk terpilihnya Prabowo sebagai presiden. Trump juga mengapresiasi fasihnya Prabowo berbahasa Inggris. Prabowo menyampaikan keinginannya untuk bertemu langsung dengan Trump. Yes, you call anytime you want. You have my number. This is my number. Thank you, sir. And you call anytime you want. It's my great honor to talk to you, and I'll see you soon. Sebelumnya dalam pertemuan dengan anggota korporasi The United States Indonesia Society US Indo, Prabowo menyampaikan kegembiraannya atas antusiasme perusahaan-perusahaan Amerika Serikat yang akan berkontribusi dalam pembangunan ekonomi tanah air. Juga mendorong mereka untuk terus melakukan investasi, ikut serta dalam rencana pembangunan kita. Dalam kunjungannya ke Amerika Serikat, Prabowo dijadwalkan bertemu dengan Presiden Joe Biden hari ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Anda harus waspada saat musim hujan karena ular bisa terseret banjir dan masuk permukiman. Di Koja, Jakarta Utara, ular sanca sepanjang 3 meter masuk dan bersembunyi di plafon rumah warga. Dibantu petugas damkar, ular sanca berhasil ditangkap setelah 1 jam bersembunyi di plafon rumah warga Jalan Raya Logistik Tugu Selatan Koja. Sebelumnya, ular sepanjang 3 meter ini sempat terlihat di dapur. Warga diimbau waspada ular masuk permukiman. Anda juga harus waspada dengan beragam modus penipuan. Takut diganggu setan, seorang nenek di Jakarta Utara tertipu hingga 500 juta rupiah oleh sekelompok orang yang mengaku bisa mengusir makhluk halus. Nenek Bernadetta hanya bisa meratapi usai kehilangan uang 500 juta miliknya. Awalnya lansia warga Sunter Hijau Tanjung Priok Jakarta Utara ini bertemu para pelaku di Pasar Sunter. Pelaku berjumlah 4 orang wanita menyebut banyak hantu di rumah korban dan mengancam penghuni rumah termasuk sang anak. Gitu. AI pernah nginjak di perempatan jalan, ada darah orang mati katanya. Terus orang mati itu perempuan, dia bilang begitu. Terus saya merinding. Orang mati itu perempuan katanya. Sekarang ada nemplok dekat AI, deketin AI aja, dia bilang begitu. Nah, udah gitu terus ini anaknya orang yang meninggal ini mau ngambil anak AI yang laki katanya dia.
Korban yang ketakutan kemudian ditawari ritual pengusir setan, namun dengan jaminan uang, perhiasan dan logam mulia senilai 500 juta rupiah. Sadar telah ditipu, korban kini melapor ke kepolisian. Dari Jakarta Utara, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Hari kedua posko lapor Mas Wapres, animo masyarakat makin tinggi untuk melaporkan berbagai masalah. Warga berharap bisa segera mendapatkan solusi. Memasuki hari kedua program pengaduan lapor Mas Wapres di Istana Wakil Presiden, ini animo masyarakat atau warga Jakarta masih tinggi untuk datang langsung melakukan pengaduan atau laporan atas keluhan atau masalahnya masing-masing, dan mereka berharap untuk masalah yang diadukan atau dikeluhkan oleh mereka akan sampai ke Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka dan nantinya akan mendapatkan solusi. Dan untuk prosedurnya sendiri ini di Istana Wakil Presiden dibuka dari pukul 8 pagi sampai pukul 2 siang dan ini dia pemirsa antriannya untuk warga yang datang langsung, mereka dapat mengantri terlebih dahulu untuk nantinya dapat mendapatkan nomor antrian dan akan dipanggil satu persatu ke dalam untuk mereka menyampaikan keluhan atau pengaduan mereka ke staf yang ada di dalam Istana Wakil Presiden. Dari Jakarta, Jen Cahyani bersama juru kamera Rizky Solehudin melaporkan. Next Hotel Yogyakarta turut memeriahkan gelaran Hastana Wedding Expo di Sleman City Hall, Daerah Istimewa Yogyakarta. Hotel bintang 4 di bawah naungan MNC Land ini menawarkan beragam paket pernikahan dengan fasilitas lengkap. Pernikahan merupakan momen sakral dalam hidup dan harus direncanakan dengan sempurna. Dalam event Hastana Wedding Expo, Next Hotel Yogyakarta siap membantu Anda dengan pesta pernikahan impian dalam berbagai paket menarik. Hotel milik MNC Land ini menawarkan paket wedding sah aja dulu dan paket intimate wedding dengan fasilitas wedding buffet, make up, family room hingga venue pernikahan mewah hotel berbintang.